Siapakah Al-Mahdi? Inilah yang kita lagi cari-cari, Pak. Antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Obrolan dia Allah aja, Allah aja. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia Al-Mahdi. Bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi dan membawa Al-Adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma, sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi apa ciri paling gampang? Karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih. Jadi adakah tandanya? Tandanya satu yang paling jelas, kezaliman global. Zolim gak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah, Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama, Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar, ya. Di mana lagi di atas dari langit, nggak ada yang aman, Pak, di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana. Ya, main-main aja di sini. Yang bako itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh, sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari, Pak, sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja, Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah, zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Carilah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, maqalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid.
mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apakah tidak, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka, tapi ini bukan, ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Dan ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, nah muncullah di situ teknik thariqah. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai fitnahnya itu ketahuan karena sudah ada datangkannya yang ditakuti oleh si Dajjal. Mana fitnah yang paling besar yang dibuatkan oleh Dajjal sampai sekarang ini? Yaitu satu kalimat yang seolah-olah itu sudah terima. Memang orang suatu sudah terima, tidak ada lagi Rasul setelahnya. Mereka tidak mau berpikir seperti itu, dikarenakan memang fitnah Dajjal itu udah dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai fitnahnya itu ketahuan karena sudah ada datangkannya yang ditakuti oleh si Dajjal. Mana fitnah yang paling besar yang dibuatkan oleh Dajjal sampai sekarang ini? Yaitu satu kalimat yang seolah-olah itu sudah terima. Memang orang suatu sudah terima, tidak ada lagi Rasul setelahnya. Dari tahun 2000 aku sampaikan ayatnya mengatakan bahwa jika kalian katakan tidak ada lagi Rasul setelahnya, itu orang yang disesatkan Allah. Tapi mereka rupanya memang malah membalikkan itu, yang mengatakan Rasul tidak ada, Rasul ada, yang mengatakan Rasul ada, malah itu yang sesat. Ini hebat, mereka bisa membalikkan Al-Quran. Dan fitnah ini sangat dimakan mereka dari kecil sampai tua bangga. Makanya kerja mereka apa? Kerja mereka di masjid apa jadinya? Ya menunggu-nunggu untuk membunuh Allah dan Rasul sedari dulu. Asal ada Rasul, bunuh terus. Itulah kerja mereka. Nah, ini perlu diingatkan dengan kasih sayang. Kalau mereka mau diingatkan bagus, kalau tidak pun ya sudahlah, kita tidak ada. Dengan seruan kita ini meminta balasan. Gak usah kan balasan bentuk materi, bentuk non materi juga kita nggak minta terima kasih sama mereka. Aku hanya sampaikan ayatnya. Mau mereka terima itu bagus, maka siapa yang mau beriman silahkan dia beriman, siapa yang mau ingkar ya silahkan dia mau ingkar, silahkan saja. Yang menghakimi itu cuma Allah. Dia hakim yang sebenar-benar. Ini kamu pula nak menghakimi antara Israel dan Palestina. Ada. Bagaimana menyerahkan itu kepada Allah? Ada Rasulnya. Ada Rasul, baru bisa. Dan kau ragu dengan aku kan? Ya sudah, aku sangat tahu.
Carilah Rasul itu secepat-cepatnya. Jangan nunggu hari kiamat.